Selamat sore Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan. Selamat datang di acara Investor Trust BUMN Awards 2025. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara kita yang luar biasa di sore hari ini. Terima kasih dan tentunya acara penghargaan kali ini Bapak Ibu diselenggarakan oleh investortrust.id, referensi investasi terpercaya. Dan tentunya dengan riset data mendalam oleh Data Trust by investortrust.id. Kemudian perkenalkan saya Mangi Feracong yang akan memandu jalannya rangkaian acara sekaligus menemani Bapak Ibu semua sampai dengan acara selesai nanti. Senang sekali saya bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu semua dan saya berharap Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sehat dan juga penuh semangat. Dan agar kita semakin semangat di sore hari ini kita tepuk tangan yang lebih meriah untuk kita semua. Wah, luar biasa atas semangatnya, terima kasih. Dan untuk mengawali rangkaian acara kita di hari ini Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Ibu semua untuk dapat berdiri sejenak, melakukan sikap sempurna. Bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Baik, berikutnya Bapak Ibu izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa secara khusus beberapa tamu undangan yang telah hadir dan bergabung bersama kita semua di acara sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia, Bapak Rohan Hafaz. Berikutnya kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bankir Senior, CEO Bank Mandiri periode 2010-2013 dan CEO PLN periode 2019-2021 dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perkebunan Nusantara 3, Bapak Zulkifli Zaini. Berikutnya kami ucapkan selamat datang kepada pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Toto Pranoto. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Vice President Director Samuel Sekuritas, Bapak Surya Dharma. Berikutnya kami ucapkan selamat datang kepada CEO investortrust.id, Bapak Primus Dorimulu. Selamat datang kami ucapkan kepada Direktur investortrust.id Bapak Sachin Gopalan.
Dan tidak lupa kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu juga seluruh tamu undangan. Terima kasih atas waktu yang telah Anda berikan untuk hadir bersama-sama di acara sore hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Investor Trust melalui Data Trust kali ini menganugerahkan Investor Trust BUMN Awards 2025 tentunya untuk memberikan apresiasi atas kinerja dari badan usaha milik negara terbaik di sepanjang tahun 2025. Dan untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan latar belakang dari acara di hari ini, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan paparan dalam welcoming speech yang akan disampaikan oleh CEO investortrust.id, Bapak Primus Dorimulu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Primus Dorimulu, kami persilahkan. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Zulkifli Zaini, Bankir Senior, pernah memimpin Bank Mandiri sebagai CEO PLN, dan sekarang menjadi Ketua Dewan Juri Investor Trust BUMN Awards 2025. Kita tepuk tangan buat Pak Zulkifli. Bapak Totok Pranoto, staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang juga tim juri, Pak Toto. Pak Toto ini spesialis mengkritisi tentang BUMN. Dari induk, anak sampai cucu cicitnya Pak Rohan. Bapak Surya Dharma, Wakil Direktur Utama PT Samuel Sekuritas. Lama menjadi analis sehingga mengetahui persis setiap BUMN yang sudah menjadi perusahaan terbuka tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bapak Rohan Hafaz, Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia. Selamat sore Pak Rohan. Pernah juga di Bank Mandiri, walaupun tidak bersama-sama satu periode dengan Pak Zul ya. Tapi sekarang sudah kembali berkantor di Bank Mandiri, Jalan Gatot Subroto. Rekan saya Pak Sajin Gopalan, Direktur Investor Trust. Bapak Komaruzaman, Direktur Keuangan dan Umum PT Pupuk Kaltim. Bapak Danang Rizky Ginanjar, Direktur Keuangan dan Manajemen PT Risiko, Manajemen Risiko PT Administrasi Medika, Admedika. Bapak Andre Permana, PLT Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Bapak Ahmad Yani, Direktur Operasional PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Bapak Kiki Andri Davetra, Direktur Bisnis PT Bank Raya Indonesia. Ibu Mila Suci, Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional. Ya, terima kasih. Bapak Hari Purnomo, VP Corporate Communication and CSR PT PLN Nusantara Power. Ya. Bapak Raden Agus Dwinanto, Budiaji, EVP of Corporate Secretary PT Kereta Api Indonesia Persero. Bapak M. Asidik Iswara, Corporate Secretary PT Bank Mandiri Tbk. Bapak Robinson Alfabet, Kepala Urusan MR Operasional PT Jasara Harja. Bapak Heri Mokhtar, GM Kendaraan Khusus PT Pindad Persero.
Ibu Cindy Sistiarani, VP Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia. Ibu Riana Rifani, Head of Corporate Communication PT Pegadaian. Bapak Ido Laksono, VP Corporate Secretary PT Finet Indonesia. Dan Bapak Ibu semua yang tidak sempat saya sebut satu persatu, tetapi semua yang hadir adalah tamu kehormatan kami yang sudah hadir di acara Investor Trust BUMN Awards 2025. Pertama-tama mari kita menundukkan kepala, mengangkat hati kita, mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa karena hanya atas perkenan Dia, kita hari ini bisa hadir bersama-sama di sini, bisa sama-sama merayakan bersama mereka yang mendapatkan awarding. Selamat datang di acara Investor Trust BUMN Awards 2025 yang kali ini kami mengangkat tema The New Era of SEOS, State-Owned Enterprises, Streamlining for Impact, Unlocking Efficiency, and Delivering Values. Ya. Jadi BUMN sudah memasuki era baru, new era. Era baru karena BUMN sekarang di bawah pengelolaan Anagata Nusantara, Danantara. Kita tepuk tangan buat Danantara. Jadi Badan Pengelola Danantara. Badan Pengelola Danantara adalah badan hukum yang sepenuhnya milik pemerintah, dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan menjadi penerima kuasa Presiden atas pengelolaan modal negara yang dipisahkan pada BUMN. Nanti sebentar Pak Rohan akan menjelaskan, tetapi sekilas saya menyampaikan bahwa 99% saham seri B sebagai pengelola BUMN itu di tangan Danantara. Mengelola investasi dan operasional dengan modal minimum 1.000 triliun dari penyertaan modal negara dan sumber lain. Tugas Danantara adalah mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Danantara mengelola modal negara yang ditanamkan pada BUMN termasuk penyertaan saham dan aset lainnya agar memberikan manfaat ekonomi maksimal kepada bangsa dan negara. Kedua, meningkatkan nilai ekonomi dan sosial. Danantara ditugaskan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan nilai sosial dari aset BUMN yang dikelolanya, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk menyejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya. Ketiga, mengganti peran tradisional negara sebagai pemilik langsung BUMN. Alih-alih negara langsung mengelola semua BUMN, kini Danantara bertindak sebagai pemegang saham strategis melalui saham seri B dalam dua holding, holding operasional dan holding investasi. Keempat, Danantara hadir untuk menjamin keberlanjutan dan meningkatkan kinerja BUMN dengan manajemen lebih profesional dan terpisah dari politik. Danantara diharapkan menata ulang struktur BUMN, mengurangi tumpang tindih, memastikan kinerja dan akuntabilitas BUMN agar tidak merugikan negara, memonetisasi aset BUMN melalui dividen, restrukturisasi dan privatisasi parsial bila diperlukan. Kelima, mengelola dana investasi strategis. Jadi Danantara menjadi kendaraan investasi negara yang mirip dengan sovereign wealth fund, menginvestasikan modal negara di proyek-proyek strategis, mengelola dividen dan hasil BUMN, dan bekerja sama dengan investor domestik maupun asing untuk investasi jangka panjang. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari
yang kami hormati, kembali ke tema The New Era of State-Owned Enterprises, streamlining for impact, unlocking efficiency, and delivering values. Kami akan menjelaskan beberapa kata yang kami gunakan. Pertama, streamlining for impact adalah bagaimana mengapresiasi BUMN yang berhasil melakukan penyederhanaan proses bisnis dan organisasi untuk meningkatkan aktivitas dan daya saing, mendorong reformasi struktural dan penguatan tata kelola untuk mempercepat pengambilan keputusan dan eksekusi strategis. Unlocking efisiensi, itu menilai efisiensi operasional keuangan, termasuk pengendalian biaya, peningkatan produktivitas aset, dan efisiensi SDM, menekankan kemampuan BUMN dalam mengadaptasi di tengah tantangan global dan domestik. Dan yang terakhir, delivering values, fokus pada kontribusi nyata BUMN terhadap perekonomian nasional melalui kinerja keuangan, bagaimana meningkatkan laba, meningkatkan dividen, dan dividen payout ratio, menciptakan lapangan pekerjaan, dukungan terhadap agenda nasional, hilirisasi industri, kemandirian energi, dan kemandirian pangan. Nah, inilah, jadi berdasarkan tema ini, ditentukan kriteria-kriteria yang akan melahirkan para pemenang yang sebentar akan mendapatkan awarding. Nah, kalau kita melihat sekedar angka, BUMN katanya induk, anak, dan cicit cucunya sudah mencapai 1046 perusahaan. Itu data terakhir kami peroleh dari Danantara. Dan katanya mau di streamlining menuju 228 perusahaan. Nanti sebentar bisa diklarifikasi langsung oleh Pak Rohan. Sekedar kinerja yang kami pantau 2 tahun, 2023 dan 2024 ya. Nah, pada tahun 2024 laba BUMN seluruhnya 304 triliun. Walaupun ada penurunan tapi angka 304 triliun itu cukup besar. Kita boleh tepuk tangan buat BUMN menghasilkan laba 304 triliun. Dan dari laba itu saya dengar bahwa 150 triliun adalah dividen yang sekarang dikelola oleh Danantara Asset Management. Aset BUMN sudah 10.950 triliun, naik 5,3%. Pendapatan pada tahun 2024 3.128 triliun, naik 6,7% dari tahun sebelumnya. Modal 3.510 triliun, naik 1,9%. Kalau kita lihat data dividen, ketika BUMN di bawah pengelolaan Danantara, dividennya naik tajam dari 85,5 triliun tahun 2023 yang diterimakan 2024. Nah, dividen tahun 2024 yang diterimakan pada tahun 2025 naik ke 150 triliun. Ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi buat BUMN seluruhnya Danantara. Bahwa dana ini yang sebelumnya masuk ke APBN sekarang ke Danantara, dan tentu sebelah sana bagaimana mengisi kekurangannya. BUMN juga mendorong kemajuan pasar modal. Kita melihat ada 41 BUMN yang sudah menjadi BUMN terbuka, perusahaan terbuka lewat penjualan saham maupun obligasi. BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia lewat penjualan saham ada 26 perusahaan. Yang sisanya adalah yang menjual obligasi. Nah, kita melihat kontribusi BUMN terhadap pasar modal.
total kapitalisasi pasar kemarin ya, hari ini kita belum mencatat, itu 11.730 triliun dari 942 perusahaan yang tercatat. Dari jumlah itu, market cap dari BUMN 1.890 triliun. Share-nya 14%. Jadi 14% share pangsa market cap BUMN terhadap total market cap Bursa Efek Indonesia. Dan kalau kita lihat perbandingan dari tahun 2015, 2020, dan 2025, nah kita bisa lihat pernah mencapai tertinggi pada tahun 2015, 31 Desember 2015, itu dalam presentasinya kontribusi terhadap market cap itu 27%. Waktu itu market cap-nya BUMN 1.300 triliun, tapi kontribusinya 27% karena total market cap 4.900 triliun. Pada Desember 2020, kontribusinya 26%, total market cap-nya 7.200, dan pada 30 Juli kemarin 2025, market cap BUMN 1.891. Dan total market cap Bursa Efek Indonesia 13.600. Jadi share-nya sekitar 14%. Nah ini karena penurunan saham bank-bank himbara ya, dan beberapa BUMN besar seperti Telkom yang belum kembali ke harga awalnya. Kita harapkan dengan awarding hari ini mudah-mudahan dipacu agar BUMN meningkatkan profitabilitasnya. Data berikut adalah bagaimana total BUMN, induk, anak, dan cucu, ada 1.046, dan hari ini sebentar akan kita berikan award, itu ada 213 yang masuk dalam seleksi penilaian. Jadi yang memenuhi kriteria adalah 213 BUMN. Kemudian pemenang hanya 36 BUMN. Jadi seleksinya cukup ketat. Dari 1.046 BUMN yang menang, yang lolos seleksi 213, dan yang dapat awarding 36 BUMN. Dan ini berkat 3 juri yang sangat ketat dalam membuat penilaian. Jadi BUMN sebentar yang mendapat awarding itu BUMN yang luar biasa. Boleh tepuk tangan buat BUMN yang dapat awarding sebentar. Nah, kriterianya banyak sekali, bisa melihat ini kriteria sekilas saja. Jadi kami bersama para juri melihat bagaimana pertumbuhan laba, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, sampai bagaimana penerapan ESG, laba dividen, penerapan ESG, dan juga kontribusi terhadap lapangan pekerjaan. Itu dihitung semua. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang kami hormati, BUMN sudah memasuki babak baru yang ditandai oleh kelahiran BPI Danantara, Lembaga Pengelola Investasi Negara yang merepresentasi semangat baru dalam menata ulang peran negara sebagai pemilik BUMN. Tema kita hari ini adalah The New Era of Streamlining for Impact, Unlocking Efficiency and Delivering Values. Ini bukan sekedar jargon, tema ini adalah panggilan untuk transformasi nyata, transformasi yang diperlukan untuk mendorong agar BUMN naik kelas menjadi pemain global. Streamlining for Impact berarti keberanian menyederhanakan yang rumit. Unlocking efisiensi adalah upaya membuka potensi yang tersembunyi. Dan akhirnya delivering values, karena pada akhirnya rakyatlah yang harus menerima manfaat dari kehadiran BUMN. Melalui penghargaan ini, Investor Trust ingin memberi panggung kepada BUMN
yang telah membuktikan diri, yang tidak hanya menghasilkan laba, memberikan dividen, tetapi juga menjunjung tata kelola yang baik, menjawab tantangan zaman dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Kita yakin jika semangat reformasi ini terus dijaga, jika profesionalisme tetap diutamakan, dan jika keberpihakan kepada kepentingan nasional menjadi arah utama, maka BUMN Indonesia bukan hanya bertahan hidup, tetapi bertumbuh menjadi global player, bahkan menjadi global champion, juara di kancah global. Selamat kepada para peraih award hari ini. Terima kasih atas karir Bapak Ibu semua. Salam hormat kami dan selamat kepada semua peraih Investor Trust BUMN Award 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah BUMN Indonesia, majulah BPI Danantara, dan majulah Indonesia. Terima kasih Bapak Primus Dorimulu atas welcoming speech yang telah disampaikan kepada kita semua di hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Primus Dorimulu, CEO investortrust.id. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sesi penyerahan penghargaan, kita saksikan bersama-sama terlebih dahulu kategori penghargaan apa saja yang akan diberikan di hari ini dalam tayangan berikut ini. Investor Trust BUMN Awards 2025, BUMN Corporate Excellence 2025. Kategori Subsidiary BUMN aset 2 triliun rupiah sampai dengan 10 triliun rupiah. Kategori Subsidiary BUMN aset 10 triliun rupiah sampai dengan 40 triliun rupiah. Kategori Subsidiary BUMN aset 100 triliun rupiah sampai dengan 500 triliun rupiah. Kategori Holding BUMN aset kurang dari 2 triliun rupiah. Kategori Holding BUMN aset 2 triliun rupiah sampai dengan 20 triliun rupiah. Kategori Holding BUMN aset 20 triliun rupiah sampai dengan 100 triliun rupiah. Kategori Holding BUMN aset 100 triliun rupiah sampai dengan 500 triliun rupiah. Kategori Holding BUMN aset 500 triliun rupiah sampai dengan 2.500 triliun rupiah. Sectoral Performance Award. Kategori Insurance and Pension Funds. Kategori Energy, Oil and Gas. Kategori Infrastructure. Kategori Finance. Kategori Logistics. Kategori Minerals and Coal. Kategori Food and Fertilizer. Kategori Plantation and Forestry. Kategori Telecommunication and Media. Performance Excellence Award. Kategori Excellent in Digital Banking Turnaround. Kategori Excellent in Defense Industry Growth. Kategori Excellent in Airline Market Expansion. Kategori Excellent in National Food Distribution. Kategori Excellent in Renewable Energy Operation. Kategori Excellent in Microfinance and Financial Inclusion. Kategori Excellent in Strategic Mining Consolidation. Kategori Excellent in Refinery Operations. Kategori Excellent in Power Capacity Expansion. Kategori Excellent in Efficient Power Generation. Kategori Excellent in Public Service Integration. Kategori Excellent in Digital Enterprise Ecosystem. Kategori Excellent in Health Insurance Infrastructure. Kategori Digital Payments Volumes Award. Kategori Excellent in Infrastructure Financing Growth. Kategori Excellent in Public-Private Partnership Guarantees. Kategori Excellent in Strategic Fertilizer Holding Consolidation.
Kategori Excellent in Upstream Production and Exploration. Kategori Excellent in Asset and Fund Management. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, dan itulah beberapa kategori penghargaan yang akan diserahkan dalam acara hari ini. Dan tentunya proses penjurian Investor Trust BUMN Awards 2025 dilakukan secara cermat oleh tim Dewan Juri yang kompeten dan didukung oleh riset data mendalam yang dilakukan oleh Data Trust. Dan kemudian tentunya Investor Trust juga sangat mengapresiasi Bapak Ibu ya, dedikasi jajaran Dewan Juri dalam penghargaan kali ini. Oleh karena itu izinkan saya mengundang para Dewan Juri Investor Trust BUMN Awards 2025 untuk bisa bergabung ke atas panggung melakukan foto bersama. Langsung saja kepada yang terhormat kami mengundang, silakan CEO Investor Trust sekaligus Sekretaris Dewan Juri Bapak Primus Dorimulu. Berikutnya Ketua Dewan Juri Bapak Zulkifli Zaini, anggota Dewan Juri Bapak Toto Pranoto dan juga Bapak Surya Dharma. Dan inilah jajaran para juri dalam acara kali ini. Bersama-sama Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus yang meriah sebagai penghargaan atas kerja keras Dewan Juri Investor Trust BUMN Awards 2025. Dan berikan senyum terbaik Anda. 3, 2, 1. Cheers. Sekali lagi boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Primus Dorimulu, Bapak Toto Pranoto dan Bapak Surya Dharma. Kami persilakan untuk kembali ke tempat, dan untuk Bapak Zulkifli Zaini dimohon untuk tetap berada di panggung untuk memberikan awards remarks terkait dengan penetapan pemberian penghargaan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rohan Hafaz, Managing Director Stakeholder Management Danantara. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Juri dari BUMN Awards ini, yaitu Pak Toto Pranoto, Pak Surya Dharma, dan juga sudah barang tentu sekretaris daripada Dewan Juri. Dalam hal ini Pak Primus Dorimulu, serta seluruh ibu bapak yang mewakili BUMN yang menerima awards pada sore hari ini. Kami ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa kepada ibu bapak semua, karena di saat yang cukup challenging ini, ibu bapak dapat menorehkan kinerja yang luar biasa untuk tahun 2024 yang lalu. Apresiasi kami atas hal ini. Kemudian juga bagaimana proses ini, penjurian ini juga kita harapkan untuk mendukung peningkatan daripada kinerja BUMN ke depan, serta juga memperkuat kepercayaan publik kepada BUMN dan pasar pada umumnya. Sekali lagi untuk Bapak-Bapak Dewan Juri, saya mohon izin untuk membacakan keputusan Dewan Juri Investor Trust BUMN Award tahun 2025
BUMN yang layak diperingkat adalah memperhatikan paling tidak 3 hal: kepatuhan pada regulasi, yang kedua transparansi dan akuntabilitas, yang ketiga kinerja keuangan yang sehat. Karena pada ujung akhirnya kita bicara mengenai kinerja, mengenai angka. Ya, itulah akhir daripada bagaimana kita menilai sebuah kinerja. Mengingat 14 kriteria pemeringkatan, saya sebutkan satu persatu. 1, pertumbuhan pendapatan 1 tahun dan 5 tahun. Yang kedua, pertumbuhan laba usaha 1 dan 5 tahun. Ketiga, pertumbuhan net profit 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Yang keempat, pertumbuhan ekuitas dan aset 1 sampai dengan 5 tahun. Yang kelima, kriteria kinerja khusus berdasarkan pencapaian individual. Keenam, pertumbuhan arus kas 1 tahun dan 5 tahun. At the end of the day, we are talking about cash flow, bukan laba accounting. Yang ke-7 adalah peran terhadap pembukaan lapangan kerja. Ke-6, net profit margin. Ke-9, return on asset tahun 2024. Ke-10, return on equity tahun 2024. 11, dividend payout ratio. Ke-12, ESG mengenai lingkungan. Ke-13, peran terhadap kemandirian pangan. Ke-14, peran terhadap kemandirian energi. Dan rapat Dewan Juri untuk melakukan pemeringkatan terhadap 213 perusahaan yang merupakan induk usaha BUMN dan anak-anak serta cucu-cucu usaha baik yang merupakan perusahaan yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Dan rapat final telah diadakan pada hari Rabu 2 Juli 2025 waktu jam 16 sampai dengan 17 WIB bertempat di kantor Trust ID Office di kawasan Rasuna Said Epicentrum di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Maka dengan ini Dewan Juri BUMN Award tahun 2025 memutuskan dan menetapkan 8 perusahaan yang menjadi peraih penghargaan utama. Kemudian 9 perusahaan yang merupakan peraih penghargaan sektoral. Selanjutnya 20 perusahaan yang merupakan peraih Excellence Performance Award. Dan semua peraih penghargaan akan diumumkan setelah pembacaan saya ini. Demikian hasil keputusan Dewan Juri BUMN Award tahun 2025 untuk diketahui dan dimaklumi. Mohon maaf, hasil keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Juli 2025 oleh Dewan Juri BUMN Award tahun 2025. Saya sendiri, Zulkifli Zaini sebagai ketua, yang kedua Pak Toto Pranoto sebagai anggota, dan ketiga Bapak Surya Dharma sebagai anggota. Demikian keputusan Dewan Juri Investor Trust BUMN tahun 2025. Lebih dan kurangnya kami menyampaikan permohonan maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zulkifli Zaini, Ketua Dewan Juri Investor Trust BUMN Awards 2025 atas award remarks yang telah disampaikan kepada kita semua di acara sore hari ini.
Baik, berikutnya Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara penyerahan penghargaan Investor Trust BUMN Awards 2025, kali ini Investor Trust juga akan menyerahkan penghargaan The Best National Investment Catalyst of 2025 yang akan diberikan kepada Danantara Indonesia. Untuk itu kami mengundang untuk naik ke atas panggung Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia, Bapak Rohan Hafaz. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, dan penghargaan kali ini akan diserahkan oleh CEO InvestorTrust.id, Bapak Primus Dorimulu. Dan penghargaan kali ini diberikan kepada Danantara Indonesia atas perannya sebagai katalis investasi nasional pada tahun 2025. Walaupun baru berdiri, Bapak Ibu, Danantara berhasil menghimpun aset hampir 1 triliun dolar Amerika, kemudian mengelola dividen BUMN senilai 150 triliun rupiah, dan tentunya menjalin kerjasama investasi strategis bernilai miliaran dolar dengan mitra global seperti Qatar, Rusia, China, dan juga Australia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Danantara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam hangat bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Primus Dorimulu, kawan saya 20 tahunan lalu, CEO InvestorTrust.id, dan para tim juri BUMN Awards. Ada senior saya Pak Zulkifli Zaini, yang kemudian Bapak Toto Pranoto. Jadi ngucapnya nggak enak, Pak junior saya di FEUI. Kemudian Pak Surya Dharma, pakar dan di pasar modal dan Deputy Director Samuel Sekuritas, serta seluruh pimpinan BUMN, mitra strategis, serta tamu undangan yang saya muliakan. Saya hari ini mewakili Pak Rosan, karena Pak Rosan ada kegiatan lain yang tidak memungkinkan untuk hadir, namun untuk penggantinya dipilihlah saya karena namanya paling mirip. Beda huruf S sama huruf A, H saja gitu. Dan mungkin saya izin yang sudah disiapkan tadi sudah banyak ada pertanyaan, jadi saya melenceng dari skrip speech saya. Kalau boleh saya ingin menayangkan sedikit mengenai tim saya, udah ya? Sudah. Ingin sedikit menayangkan apa itu Danantara sih? Danantara itu langsung report ke Presiden, kepala badannya. Dan di situ kalau dilihat ada badan itu kurang merah ya, yang alur dividen itu mohon dibaca sebagai alur garis merah ke bawah. Jadi Badan Pengelola Investasi Danantara, BPI, itu adalah holdingnya atau badannya yang membawahi atau memiliki 2 PT. Ini PT Pak, di kiri dan di kanan. Danantara Indonesia Operating Holding. Kalau sekarang namanya PT DAM, PT Danantara Asset Management. Sebelah kiri, maaf, kalau di layar. Kemudian sebelah kanan di PT DIM, PT juga sebagai holding. PT DIM itu Danantara Investasi Management. Jadi ada 2 perusahaan di bawah badan. Badan ini sebetulnya tidak operasional. Badan ini policy maker, pengawas, dan pengelola 2 perusahaan di bawahnya sebagai PT.
Yang sebelah kiri Danantara Asset Management atau holding operasional itu membawahi yang disebut Pak Primus tadi memiliki saham di 1026 BUMN. Itu berupa BUMN anak, cucu, cicit, dan cicit dari anak. Biar bingung saya jelasinnya karena banyak bener. Terus karena di sini BUMN semua, jangan worry, juga ada tadi Pak Primus vulgarly bilang nanti jadi 228. Planningnya yes, why-nya dulu, PHK no worries, nggak ada, jangan takut. Saya ngambil contoh aja yang paling simple, beberapa contoh yang mudah dicerna. Jadi ini yang holding nih operasional, yang kiri semua BUMN, artinya berbisnis, mencari untung. Yang kanan untungnya nanti disetor ke badan berupa dividen yang tadi disampaikan ini, tidak lagi ke Kementerian Keuangan. Kenapa? Saya potong sedikit. Kenapa? Di situ kan ada 1028 perusahaan dan berapapun nantinya. Yang saya ambil contoh, saya mengutip Pak Doni sering pakai ini. Jadi di farma, kimia farma misalkan, bagus tapi butuh suntikan modal 500 miliar. Only 500 miliar tidak besar. Namun untuk meminta itu karena dia statusnya saham seri A-nya di Kementerian Keuangan, dia harus meminta PMN. Itu lewat DPR dulu. Kemudian kalau disetujui pun drawdown-nya atau realisasinya di Kementerian Keuangan bisa setahun, 2 tahun, mungkin udah kolaps duluan perusahaannya. Kan kita di sini semua perusahaan ya. Jadi mekanisme yang dilakukan Danantara sekarang belum disetor ke badan, itu bisa di PT DAM itu ngambil dividen dari perusahaan itu pakai lagi, setor dulu ke Danantara, nanti diminta lagi langsung untuk BUMN lain yang memerlukan. Jadi enggak PMN, karena BUMN-BUMN yang di bawah ini tidak lagi merupakan kekayaan negara. Jadi BUMN-BUMN yang di bawah DAM maupun DIM atau khususnya DAM tidak lagi objek audit dari BPK. Tapi seperti berita negatif yang sering ada bahwa wah berarti kebal hukum. No, itu harus top 5 auditor harus mengaudit. Dia tidak diaudit BPK hanya karena dia bukan milik negara lagi. Dia sudah kayak swasta gitu, intinya. Kenapa begitu? Untuk lebih lincah. Nah, 1028, 26 BUMN menjadi 228. Kenapa? Saya ambil contoh karya kali ya, atau jangan karya lah. Ini geothermal tadi ya, Pertamina ya. Pertamina. Pertamina anak perusahaannya paling banyak, ratusan, sampai cucu cicit. Bagaimana anak perusahaan itu kan naik ke atas, mungkin dia pemasok induk perusahaannya pemasok lebih induknya lagi, dan seterusnya. Kalau masing-masing ada marginnya, mahal dong sampai dia paling atas. Satu. Kedua, mungkin itu untuk menyiasati proses pengadaan misalkan. Nah, BUMN berbeda. Tapi data yang ada menunjukkan bahwa efisiensi yang dilakukan untuk bayar seluruh salary dari anak perusahaan itu dan operating cost-nya nggak sebanding dengan tambahan profit yang didapat dari masing-masing. Karena itu hanya mata rantai untuk pengadaan. Contoh kedua, ini karena satu induk ya.
Pertamina tadi saya sebut, bank, BRI, Mandiri, BTN, BNI. BNI, Mandiri, BRI memiliki KUR. Oke. BTN memiliki FLPP disubsidi dan ini paling menarik dikasih contoh BRI. BRI per hari itu harus menyalurkan mikro atau KUR 1T karena targetnya setahun 300 T. Oke. Kalau dia tergopoh-gopoh memberikannya karena marketnya nggak segitu dan UKM kan nggak bertumbuh 300 besar-besar tiap tahun, artinya dia mengulangi memberi yang sudah pernah dapat. Nah, untuk dia mengamankan mitigasi risikonya, dia tutup insurance. Dia kemana dia tutup? Jamkrindo, Askrindo, dan asuransinya takut juga. Dia reasuransikan kemana? Ke Reasuransi Indonesia. Siapa pemiliknya? Danantara semua. Buat Danantara artinya kantong kiri, kantong kanannya aja. Nggak ada gunanya tuh ngeklaim-ngeklaiman. Bottom line-nya tetap buntung di Danantaranya. Iya kan? Ruginya ditanggung di kantong yang sama. Demikian pula Garuda, GMF, Garuda Catering. GMF itu bayar sewa lahan ke Garuda. Buat Danantara kantong yang sama. Right? Inefisiensi. Jadi arti merger tadi itu adalah efisiensi. Nah, biaya tenaga kerja tenaga kerjanya nggak PHK, kenapa? Kan itu bisa jadi unit, bukan jadi PT. Di bawah Garuda semua tadi gitu. Jadi unit. Itu contoh saya pindah ke kotak. Kenapa ada dua kotak? Dua perusahaan, DAM dan DIM. Satu investasi, satu operasional atau bisnis. Karena kita tidak mau mengambil modelnya Temasek 100%, kita tidak mau mengambil sebagai sovereign wealth fund, kita tidak mau mengambil modelnya Malaysia. Malaysia itu kolaps di investasi, menyebabkan kolaps di sovereign wealth fund-nya. Temasek terpisah, lain lagi dia tidak memiliki dua seperti ini. Nah, Danantara artinya dividen itu datang ke badan dari BUMN. Artinya sudah keluar dari bukunya bank sebagai atau BUMN atau apa sebagai dividen. Masuk ke BPI Danantara, BPI nunggu investasi mau invest apa, proyek apa. Misalkan nikel join sama siapa, minta 30 triliun, itu minta ke Danantara dia. Dan di BPI-nya ada komite-komite. Di investasinya juga ada komite-komite risk, komite investasi, adalah komite-komite untuk memutuskan itu. Sehingga waktu dikasih dan tidak mungkin ada yang sesakti itu untuk bilang saya tidak mungkin gagal di sebuah investasi. Pasti investasi ada gagal. Itulah sebabnya dipisah. Kalau dia gagal, itu kan uang dividen yang sudah ada, tidak ada di portofolio siapapun kecuali di BPI. Dia tidak mengakibatkan damage kepada PT DAM-nya. Itu tujuannya kenapa ada dua. Mudah-mudahan sosialisasi saya hari ini lebih mencerahkan dengan sedikit memberi worriness di teman-teman BUMN tentang tadi ada 1.000, karena yang bocorin Pak Primus bukan saya.
yang bocorin, jadi nanti tanya Pak Primus. Tapi intinya we are not in intent untuk mem-PHK, tapi membesarkan 5 perusahaan digabung jadi besar lah, intinya gitu. Yang lain jadi unit-unit ini. Supaya marginnya bisa lebih kecil, kita yang di induknya bisa berkompet dengan lebih efisien. Kemudian saya juga atas nama Pak Rosan sebagai Kepala Badan mengucapkan terima kasih atas award yang diterima sebagai The Best National Investment Catalyst of 2025. Terima kasih Pak Primus dan semua Dewan Juri. Merupakan kehormatan sebuah badan yang masih sangat muda, masih hitungan bulan, belum sampai setahun mendapatkan award seperti ini. Semoga ke depan kami dapat mewujudkan dan menunjukkan bahwa pola ini adalah pola yang terbaik untuk negara kita, sehingga kita bisa menyumbang, meleverage-kan dividen-dividen. Jadi kita hanya meleverage-kan dividen, tidak ada aset, tidak ada apapun, hanya dividen. Itu bisa lebih banyak diputar, karena kalau dulu masuk ke Kementerian Keuangan, dividen itu hanya akan dipakai untuk APBN, yaitu operasional lah ya, tidak menghasilkan keuntungan kembali, lebih ke belanja. Demikian. Saya rasa Pak Primus nanti terlalu lama. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Danantara juga yang hadir di sini, maupun semua anak usaha Danantara yang berupa BUMN telah bekerja dengan penuh integritas dan dedikasi. Serta kepada investor Trust ID atas penghargaan yang tentunya harus memotivasi kami untuk lebih baik lagi, dan tahun depan mudah-mudahan awardnya bisa kami perbaiki dengan lebih baik angka-angkanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rohan Hafaz, dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Danantara Indonesia. Terima kasih, selamat dan sukses selalu untuk Danantara Indonesia. Dan tentunya semoga hadirnya Danantara Indonesia ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi ekonomi Indonesia. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita telah tiba di sesi penyerahan penghargaan, dan inilah pemberian penghargaan Investor Trust BUMN Awards 2025. Langsung saja kita masuk ke kategori yang pertama untuk Investor Trust BUMN Awards 2025, dan kali ini akan diberikan untuk kategori Sectoral Performance. Dan inilah para penerima penghargaan. Investor Trust BUMN Awards 2025. Sectoral Performance Awards kategori Insurance and Pension Funds diberikan kepada PT Jasa Raharja. Kategori Energy, Oil and Gas diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Kategori Infrastructure diberikan kepada PT Semen Indonesia Persero Tbk. Kategori Finance diberikan kepada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Kategori Logistik diberikan kepada PT Pelabuhan Indonesia Persero. Kategori Minerals and Coal diberikan kepada PT Aneka Tambang Tbk. Kategori Food and Fertilizer diberikan kepada PT Pupuk Kalimantan Timur. Kategori Plantation and Forestry diberikan kepada
Perum Perhutani. Kategori Telecommunication and Media diberikan kepada PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dan tentunya selamat kepada para penerima penghargaan dalam kategori Sectoral Performance. Dan kami persilahkan kepada perwakilan dari masing-masing perusahaan yang menerima penghargaan untuk bisa terlebih dahulu menuju ke sisi kiri panggung. Kami persilahkan kepada PT Jasa Raharja. Berikutnya kami persilahkan kepada PT Pupuk Kalimantan Timur. Dan kami persilahkan kepada Perum Perhutani. Dan dalam penghargaan awarding yang pertama kali ini, penghargaan akan diserahkan oleh Direktur Investor Trust.id Bapak Sachin Gopalan. Kami mengundang Bapak Sachin Gopalan untuk bisa bergabung ke panggung dan saya akan memandu pemberian penghargaan. Penghargaan yang pertama akan diserahkan untuk PT Jasa Raharja. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Dan berikutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari PT Pupuk Kalimantan Timur. Dan setelah seluruh penghargaan dalam kategori yang pertama selesai diberikan, dilanjutkan dengan foto bersama oleh Bapak Sachin Gopalan dan seluruh penerima penghargaan di kategori yang pertama. Terima kasih dan berikutnya kami persilakan kepada perwakilan dari Perum Perhutani. Baik, silahkan bergabung untuk para penerima penghargaan lainnya menuju ke tengah panggung untuk melakukan sesi foto bersama dengan Bapak Sachin Gopalan. Jangan lupa berikan senyum terbaik Anda kepada kamera. 3, 2, 1, cheers. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu dan tentunya selamat kepada para penerima penghargaan dalam kategori yang pertama. Dan setelah ini kami persilahkan kepada perwakilan dari Jasa Raharja untuk memberikan victory speech dan jangan lupa menyebutkan nama juga perusahaan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Rohan Hafiz, Managing Director dari Nantara, mohon izin Bapak. Yang terhormat Bapak Primus dari Mulus, CEO dari Investor Trust. Dewan Juri serta segenap penyelenggara Investor Trust BUMN Award 2025 serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kegiatan hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya mewakili seluruh insan jasa raja untuk dapat menerima penghargaan di sektor asuransi dan dana pensiun dalam ajang Investor Trust tahun 2025 ini. Penghargaan ini bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi juga merupakan pengingat bahwa transformasi, inovasi, dan pelayanan yang kami bangun akan terus berkelanjutan. Jasa Raharja sebagai bagian dari ekosistem BUMN telah menetapkan komitmen untuk menjadi perusahaan yang tidak hanya terpercaya dalam memberikan perlindungan dasar
terhadap risiko kecelakaan, tetapi juga aktif dalam mendukung agenda good governance, digitalisasi, dan keberlanjutan. Kami percaya bahwa nilai sebuah perusahaan bukan hanya diukur dari kinerja keuangan semata, melainkan juga dari dampak sosial yang timbul dari kepekaan terhadap tantangan zaman. Kami menyadari perjalanan belum selesai dan tantangan ke depan akan semakin kompleks. Namun, kami siap menghadapi dengan semangat kolaborasi dan inovasi, karena bagi kami, melindungi langkah masyarakat Indonesia bukannya sekedar tugas, tetapi adalah panggilan bagi kita semua. Kami tutup, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan berikutnya kami persilahkan perwakilan dari PT Pupuk Kalimantan Timur. Jangan lupa ketika menyampaikan victory speech, sebutkan nama Anda dan juga perusahaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat CEO Investor Trust Bapak Primus Darimulu, yang terhormat Dewan Juri BUMN Awards 2025, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komaruzaman mengucapkan terima kasih mewakili Pupuk Kaltim atas penghargaan yang telah diberikan, dan ini merupakan satu award yang sangat berarti bagi kami dan sekaligus sebagai pemicu untuk langkah lebih maju lagi, dan mudah-mudahan dengan adanya Danantara kami bisa juga mendapatkan support yang lebih baik lagi sehingga ke depan bisa lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan berikutnya kami persilahkan kepada perwakilan Perum Perhutani. Jangan lupa untuk menyebutkan nama Anda dan juga perusahaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya yang hormati CEO Investor Trust Pak Primus Darimulu, Pak Sachin Kopalan, Dewan Juri Pak Zulkifli Zaini, Pak Toto Pranoto, dan Bapak Surya Dharma, dan tentunya Bapak Managing Director, Stakeholder Manajemen dan Antara, dan segenap hadirin. Saya Farid Januardi mewakili Perum Perhutani menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas penghargaan ini. Tentunya ini merupakan tidak hanya pengakuan atas apa-apa yang sudah kami lakukan selama ini, tapi juga validasi atas komitmen yang telah kami pegang sejak lama bagaimana untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Dan kami sangat berharap penghargaan ini tentunya akan menginspirasi kami untuk selalu memberikan yang terbaik untuk para pelanggan kami, para pemangku kepentingan, dan tentunya untuk kemajuan bangsa yang kita cintai, negara kita Indonesia tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan dalam kategori yang pertama. Dan sebelum saya lanjutkan ke kategori yang berikutnya, izinkan saya untuk mengingatkan kepada para penerima penghargaan yang telah menerima penghargaan, dimohon untuk tidak pulang terlebih dahulu. Karena nanti di akhir acara akan ada sesi foto bersama yang diikuti oleh seluruh penerima penghargaan, dan kemudian akan ditayangkan di investortrust.id dan juga di seluruh sosial media investortrust.id. Jadi kami mohon Bapak Ibu semua bisa bersama dengan kami sampai dengan acara selesai. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ke kategori yang berikutnya untuk Investor Trust BUMN Awards 2025, dan kali ini adalah kategori Performance Excellence, dan berikut para penerima penghargaan. Investor Trust BUMN Awards 2025. Performance Excellence Awards, Kategori Excellent in Digital Banking Turnaround diberikan kepada PT Bank Raya Indonesia Tbk. Kategori Excellent in Defense Industry Growth
diberikan kepada PT Pindad Persero. Kategori Excellent in Airline Market Expansion diberikan kepada PT Pelita Air Service. Kategori Excellent in National Food Distribution diberikan kepada Perum Bulog. Kategori Excellent in Renewable Energy Operation diberikan kepada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Kategori Excellent in Microfinance and Financial Inclusion diberikan kepada PT Pegadaian. Kategori Excellent in Strategic Mining Consolidation diberikan kepada PT Mining Industry Indonesia. Kategori Excellent in Refinery Operations diberikan kepada PT Kilang Pertamina Internasional. Kategori Excellent in Power Capacity Expansion diberikan kepada PT PLN Indonesia Power. Kategori Excellent in Efficient Power Generation diberikan kepada PT PLN Nusantara Power. Kategori Excellent in Public Service Integration diberikan kepada INA Digital Perum Peruri. Kategori Excellent in Digital Enterprise Ecosystem diberikan kepada PT Multimedia Nusantara. Kategori Excellent in Health Insurance Infrastructure diberikan kepada PT Administrasi Medika. Kategori Digital Payment Volumes Award diberikan kepada Finet Indonesia Telkom Fintech. Kategori Excellent in Infrastructure Financing Growth diberikan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Kategori Excellent in Public-Private Partnership Guarantee diberikan kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero. Kategori Excellent in Strategic Fertilizer Holding Consolidation diberikan kepada PT Pupuk Indonesia Persero. Kategori Excellent in Upstream Production and Exploration diberikan kepada PT Pertamina Hulu Energi PHE. Kategori Excellent in Asset and Fund Management diberikan kepada PT Bahana TCW Investment Management. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dan tentunya selamat kepada para penerima penghargaan. Kami persilahkan kepada perwakilan dari masing-masing perusahaan untuk terlebih dahulu menuju ke sisi kiri panggung. Kami persilahkan kepada perwakilan dari PT Bank Raya Indonesia Tbk, berikutnya PT Pindad Persero, PT Pelita Air Service, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, PT Mining Industry Indonesia, PT Kilang Pertamina Internasional, PT PLN Indonesia Power, PT PLN Nusantara Power, PT Administrasi Medika. Berikutnya kami persilahkan kepada Finet Indonesia atau Telkom Fintech. Berikutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero, PT Pupuk Indonesia Persero, dan yang terakhir kami persilahkan kepada perwakilan dari PT Pertamina Hulu Energi PHE. Dan dalam kategori kali ini kami mengundang Bapak Toto Pranoto dan Bapak Surya Dharma untuk bisa bergabung ke panggung untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan terpilih dalam kategori kali ini. Baik, untuk penghargaan yang pertama akan diserahkan oleh Bapak Toto Pranoto kepada PT Bank Raya Indonesia Tbk. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Selanjutnya
Bapak Toto kembali akan memberikan penghargaan kepada PT Pindad Persero. Dan setelah ini, Bapak Toto Pranoto kembali memberikan penghargaan kepada PT Pelita Air Service. Bersiap untuk menuju ke atas panggung. Berikutnya, Bapak Toto akan kembali memberikan penghargaan kepada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Dan setelah ini, Bapak Toto kembali akan memberikan penghargaan kepada PT Mining Industry Indonesia. Dan setelah ini, Bapak Toto akan kembali memberikan penghargaan kepada PT Kilang Pertamina Internasional. Dan setelah ini, Bapak Toto akan kembali memberikan penghargaan kepada PT PLN Indonesia Power. Dan setelah ini, Pak Toto akan kembali memberikan penghargaan kepada PT PLN Nusantara Power. Silakan kepada perwakilan dari PT PLN Nusantara Power. Dan setelah ini, Bapak Surya Dharma akan memberikan penghargaan kepada PT Administrasi Medika. Setelah ini, Bapak Surya Dharma akan memberikan penghargaan kepada maksud kami Finet Indonesia atau Telkom Fintech. Dan setelah ini, Bapak Surya Dharma akan memberikan penghargaan kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero. Dan setelah ini, Bapak Surya Dharma akan memberikan penghargaan kepada PT Pupuk Indonesia Persero. Dan setelah ini, Pak Surya Dharma akan memberikan penghargaan kepada PT Pertamina Hulu Energy atau PHE. Dan setelah semua penghargaan selesai diberikan dalam kategori kali ini, akan dilanjutkan dengan foto bersama dan juga penyampaian victory speech. Baik, silakan bergabung ke tengah panggung untuk Bapak Toto Pranoto dan seluruh penerima penghargaan dalam kategori kali ini. Kita akan melakukan sesi foto bersama untuk para penerima penghargaan dalam kategori yang kedua.
Jangan lupa berikan senyum terbaik Anda dalam momen yang bahagia dan luar biasa kali ini. Tiga, dua, satu, cheers. Oke, terima kasih, dan setelah ini akan ada penyampaian victory speech dari perwakilan PT Pegadaian, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Administrasi Medika, PT Penjaminan Infrastruktur Persero, PT Pupuk Indonesia Persero, dan PT Pertamina Hulu Energi. Dan untuk penyampaian victory speech yang pertama kami persilahkan kepada perwakilan dari PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Jangan lupa untuk menyebutkan nama Anda dan juga perusahaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rohan Hafaz, Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia. Yang kami hormati Pak Primus dari Mulu, CEO Investor Trust. Yang kami hormati Bapak Zulkifli Zainuri, Ketua Dewan Juri BUMN Award 2025 beserta Dewan Juri yang kami hormati, pimpinan manajemen BUMN dan para undangan yang berbahagia. Pertama-tama, perkenalkan saya Ahmad Yani dari PT Pertamina Geothermal Energy Tbk sebagai Direktur Operasi. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Investor Trust atas penghargaan ini. Kami merasa sangat terhormat menerima Excellent Performance Award dalam kategori Excellent in Renewable Energy Operation. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras seluruh perwira PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dalam memperkuat peran serta posisi kami sebagai pionir penggerak transisi energi bersih Indonesia. Dengan pengalaman 40 tahun di industri panas bumi, PGE saat ini mengelola 1.932 megawatt, di mana 80% dari potensi install capacity geothermal Indonesia di dunia, menjadikan kami sebagai perusahaan panas bumi dengan kapasitas terbesar di Indonesia. Namun bagi kami, operasi bukan hanya sekedar kinerja teknis, kami juga berkomitmen kuat untuk berkelanjutan dalam mengelola lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Komitmen ini tercermin dalam pencapaian 18 kali penghargaan Proper Emas ya, dengan 14 kali berturut-turut di area Kamojang ya, prestasi yang sangat luar biasa. Kemudian juga peringkat ESG skor tertinggi yang kami peroleh ya, dari Sustainalytics. Kemudian dalam 2 minggu terakhir kami juga berhasil membuat suatu terobosan, tidak hanya berhasil membawa energi geothermal sebagai mendunia, tetapi juga membawa produk lokal maju bersama masyarakat. Kita berhasil ekspor kopi, ya, produk lokal masyarakat. Jadi produk lokal juga bersama-sama mendunia. Jadi kami berhasil ekspor ke luar negeri, tumbuh bersama masyarakat. Jadi harapan kami penghargaan ini semoga menjadi penyemangat bagi kami untuk memperkuat ketahanan energi, mendorong dekarbonisasi dan mendukung pencapaian net zero emission di tahun 2060. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan berikutnya kami persilahkan kepada PT Kilang Pertamina Internasional. Jangan lupa menyebutkan nama Anda dan juga perusahaan Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya Mila Suciani, mewakili
Kilang Pertamina Internasional mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya Pak Primus Darimulu, CEO Investor Trust, dan yang kami hormati Pak Rohan Hafaz, Managing Director Stakeholder Management dari Danantara, serta Bapak Ibu juri semuanya. Alhamdulillah, insya Allah penghargaan ini menjadi penyemangat bagi Kilang Pertamina Internasional untuk dapat memberikan kinerja yang semakin excellence di operasionalnya. Dapat kami informasikan, Bapak Ibu juga Pak Rohan, dengan bangga kami sampaikan bahwa saat ini Kilang Pertamina Internasional tengah melakukan uji coba produksi aftur berbahan jelantah atau SAF berbahan UCO, Used Cooking Oil. Dan tentu saja ini menjadikan milestone yang sangat membanggakan tidak hanya untuk Pertamina tapi juga untuk bangsa Indonesia. Terima kasih dukungannya, dan untuk Investor Trust Pak Primus, kami doakan, harapan kami Investor Trust bisa menjadi media yang semakin terpercaya dan menjadi referensi yang handal dan dapat menjadi referensi yang sangat profesional. Semakin sukses untuk Investor Trust. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari PT Administrasi Medika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak ngetes pengetahuan, keingatan Pak. Yang terhormat Bapak Rohan, make H ya, nggak make S, Pak Rohan Hafsah, Danantara, Pak Primus, kemudian Pak Zulkifli Zaini, Pak Ahmad Yani, iya nengok sebentar Pak, iya. Pak Surya Dharma, Pak Tato Pranoto, mohon maaf belum kenalan Pak yang terakhir. Dari meja saya Pak Raden Agus, Pak Kiki Devarta, dan ada GM dari Admedika, Ibu Sri dari Telkom, Bu Sri, dan Pak Firdaus dari Telkom. Juga ada kawan lemhana saya, Dr. Heri Muhtadi MN yang buat maung, yang mau beli maung ke Pak Heri. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau tadi Danantara ceritakan oleh Pak Rohan bahwa ada sisi investment dan ada sisi operation. Admedika menjadi salah satu contoh Pak Rohan. Admedika berdiri 2002 yang lalu itu swasta Pak. 2010 dibeli Telkom 75%, 2016 100% dimiliki oleh Telkom. Semoga selanjutnya bisa terbang lebih tinggi lagi, dan saat ini Bapak Ibu alhamdulillah Admedika 85% market share di Indonesia, TPA Healthcare di Admedika. Boleh tepuk tangannya dong. 85%, hampir monopolistik. Jadi itu dari kami, dan sedikit minggu depan tanggal 8 Agustus kami berulang tahun ke 23 tahun. Semoga dengan hadiah yang diberikan ke kami, dengan award yang diberikan ke kami Pak Primus, semoga ini menjadi pelecut buat kami makin lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan yang terpenting bisa meroketkan healthcare di Indonesia, karena itu suatu bagian yang penting sebuah negara. Kurang lebih mohon maaf, yang baik dari Allah, yang salah dari setan, jadi saya nggak salah apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan berikutnya kami persilahkan kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero. Jangan lupa untuk menyebutkan nama Anda dan juga perusahaan Anda. Baik. Saya Andre Permana dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak-Bapak, Ibu yang terhormat, terutama Pak Primus, juga Pak Rohan dari Danantara, Pak Surya, Pak Toto, Pak Zulkifli, dan seluruh rekan-rekan penerima award dan juga hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Pertama kita ucapkan puji syukur dan alhamdulillah terutama untuk kesempatan kita berkumpul dan juga kepada kami. Terima kasih kepada Investor Trust, Pak Primus dan juga seluruh Dewan Juri atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Sebagai Special Mission Vehicle dari Kementerian Keuangan yang punya fungsi sebagai alat fiskal, kami memang diberikan mandat untuk membantu pemerintah mewujudkan program-program pembangunan yang membutuhkan pembiayaan dan pendanaan di luar APBN atau APBD, Pak, yang disebut pembiayaan kreatif. Salah satunya adalah melalui KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, ini menjadi satu mandat utama yang dibebankan, yang diberikan kepada kami. Selain mandat-mandat lainnya, mendukung misalnya melalui penjaminan kredit, penjaminan pinjaman, obligasi itu diberikan juga kepada rekan-rekan BUMN, Pak. Ketika teman-teman BUMN butuh juga untuk raising financing dan membutuhkan sovereign rate, misalnya dulu Pak Zulkifli waktu di PLN, misalnya PLN itu penerima penjaminan pemerintah yang cukup juga memanfaatkan fasilitas ini, Pak. Jadi itu yang ditugaskan juga kepada kami di PT PI. Nah, dengan adanya pengakuan ini, kami berterima kasih dan harapannya ini terus memotivasi kami dalam mengembangkan diri dan juga memperluas manfaat buat seluruh stakeholders, utamanya di sisi pemerintah, Pak, karena kita memahami target-target dari pembangunan kita, program pemerintah itu sangat tinggi dan sinergi kita harapkan bisa terus dibangun. Dan terima kasih juga pada Investor Trust, Pak, dalam forum ini kita jadi bisa saling ketemu, Pak, saling silaturahim dan bisa kedepannya membangun sinergi lebih baik. Dari seluruh jajaran di PT PII kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan juga untuk dukungan dari rekan-rekan kementerian lembaga yang menjadi mitra kami, karena untuk skema KPBU kami kebetulan juga anggota dari kantor bersama KPBU Republik Indonesia beserta 7 kementerian lembaga lainnya. Harapannya bisa terus mendorong pertumbuhan pembangunan khususnya terkait dengan pembiayaan kreatif. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya, atas penghargaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan berikutnya kami persilahkan kepada PT Pupuk Indonesia Persero. Jangan lupa untuk menyebutkan nama Anda dan juga perusahaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Primus Dorimulu, Pak Rohan Hafaz, Dewan Juri, dan juga Bapak dan Ibu tamu undangan. Saya Cindy Sistiarani mewakili Pupuk Indonesia, merasa sangat terhormat mendapatkan award dari Investor Trust, di mana award ini atau penghargaan ini mencerminkan konsolidasi strategis holding yang kami lakukan selama ini, memperkuat fondasi industri pupuk dan petrokimia nasional. Sinergi antara anak perusahaan ini juga mencerminkan semangat gotong royong dan juga visi jangka panjang kami untuk mewujudkan dan mendukung ketahanan pangan Indonesia. Tentu penghargaan dari Investor Trust ini akan menjadi penyemangat bagi kami untuk terus melangkah maju dan juga menciptakan manfaat yang lebih besar, memberikan dampak yang nyata bagi petani, bagi kita semua, bagi bangsa dan bagi masa depan Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Investor Trust. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan berikutnya kami persilakan kepada perwakilan PT Pertamina Hulu Energy atau PHE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat CEO Investor Trust Bapak Primus, yang terhormat dari Danantara ada Pak Rohan Hafaz, yang terhormat Dewan Juri, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari Pertamina Hulu Energy. Nama saya Fitri Erika dari fungsi Corporate Secretary, mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Pertamina Hulu Energy. Pertamina Hulu Energy adalah salah satu subholding Pertamina yang bergerak di bidang upstream, yaitu melakukan eksplorasi dan produksi migas. Saat ini Pertamina Hulu Energy memiliki
wilayah kerja di domestik, baik di 4 regional dan ada 1 regional di luar negeri dengan 3 zona, yaitu di Algeria, di Malaysia dan juga di Irak. Tentu dengan penghargaan ini memberikan motivasi dan upaya kami untuk terus memberikan komitmen dalam menjaga ketahanan energi. Selaras dengan visi dari Pertamina Hulu Energi adalah memberikan dan mengedepankan ketahanan energi, ketersediaan energi, dan juga keberlanjutan energi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan dalam kategori yang kedua. Dan berikutnya kita akan melanjutkan lagi ke kategori yang ketiga, Bapak Ibu, dalam Investor Trust BUMN Awards 2025, dan kali ini adalah kategori BUMN Corporate Excellence. Dan berikut para penerima penghargaan. Investor Trust BUMN Award 2025, BUMN Corporate Excellence 2025, kategori Subsidiary BUMN aset 2 triliun rupiah sampai dengan 10 triliun rupiah diberikan kepada PT Geodipa Energi Persero, kategori Subsidiary BUMN aset 10 triliun rupiah sampai dengan 40 triliun rupiah diberikan kepada PT Bukit Asam Persero Tbk, kategori Subsidiary BUMN aset 100 triliun rupiah sampai dengan 500 triliun rupiah diberikan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk, kategori Holding BUMN aset kurang dari 2 triliun rupiah diberikan kepada PT Clearing Berjangka Indonesia, kategori Holding BUMN aset 2 triliun rupiah sampai dengan 20 triliun rupiah diberikan kepada PT Pos Indonesia Persero, kategori Holding BUMN aset 20 triliun rupiah sampai dengan 100 triliun rupiah diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia Persero, kategori Holding BUMN aset 100 triliun rupiah sampai dengan 500 triliun rupiah diberikan kepada PT Jasa Marga Persero Tbk, kategori Holding BUMN aset 500 triliun rupiah sampai dengan 2.500 triliun rupiah diberikan kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dan tentunya selamat kepada para penerima penghargaan. Dan untuk penghargaan kali ini akan diberikan kepada kategori BUMN Corporate Excellence Subsidiary. Kami persilahkan kepada perwakilan dari PT Bukit Asam Persero Tbk untuk bisa menuju ke panggung dan menerima penghargaan. Baik, silahkan langsung menuju ke panggung perwakilan dari PT Bukit Asam Persero Tbk. Dan untuk kali ini kami mengundang Ketua Dewan Juri Investor Trust BUMN Awards 2025, Bapak Zulkifli Zaini, untuk bisa bergabung ke panggung dan menyerahkan penghargaan dalam kategori yang ketiga. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu dan tentunya selamat kepada penerima penghargaan
kategori BUMN Corporate Excellence Subsidiary. Terima kasih, kami persilahkan kepada Bapak Zulkifli dan juga penerima penghargaan untuk bisa kembali ke tempat duduk. Dan berikutnya Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke kategori yang keempat atau kategori yang terakhir, izinkan saya untuk kembali mengingatkan kepada para perwakilan penerima penghargaan, dimohon untuk tidak pulang terlebih dahulu. Karena nanti di akhir acara Bapak Ibu kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan diikuti oleh seluruh penerima penghargaan dan akan ditayangkan di investortrust.id dan juga di seluruh sosial media dari investortrust.id. Baik, segera kita lanjutkan ke kategori yang keempat atau kategori yang terakhir, yaitu kategori BUMN Awards 2025, kategori BUMN Corporate Excellence Holding. Dan kami persilahkan kepada perwakilan dari PT Clearing Berjangka Indonesia untuk bisa menuju ke sisi kiri panggung terlebih dahulu. Berikutnya kami persilahkan kepada perwakilan PT Pos Indonesia Persero. Berikutnya kami persilahkan kepada PT Kereta Api Indonesia Persero. Dan yang terakhir kami persilahkan kepada perwakilan dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Silahkan kepada perwakilan perusahaan yang telah saya sebutkan menuju ke sisi kiri panggung terlebih dahulu. Dan kali ini kami mengundang CEO investortrust.id Bapak Primus Dorimulu untuk bisa menuju ke panggung dan memberikan penghargaan. Dan untuk penghargaan yang pertama akan diserahkan kepada PT Clearing Berjangka Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Terima kasih dan berikutnya kami persilahkan kepada PT Pos Indonesia Persero. Dan berikutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Dan setelah ini kami persilahkan kepada perwakilan dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Kemudian setelah seluruh penghargaan selesai diberikan dalam kategori yang keempat, dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan Pak Primus dan seluruh penerima penghargaan di kategori kali ini. Silakan bisa menuju ke tengah panggung untuk seluruh penerima penghargaan. Dan setelah ini akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama yang akan diikuti oleh seluruh penerima penghargaan dari semua kategori. Baik, Bapak Ibu tahan di atas panggung, kami kembali mengundang seluruh penerima penghargaan Investor Trust BUMN Awards 2025 untuk bisa menuju ke atas panggung dan melakukan sesi foto bersama. Dan jangan lupa untuk membawa piagam penghargaan yang telah Anda terima di acara sore hari ini, dan tentunya kami juga turut mengundang kembali seluruh Dewan Juri untuk bisa bergabung ke panggung, dan Bapak Sachin Gopalan silahkan menuju ke panggung untuk bisa melakukan sesi foto bersama
dengan seluruh penerima penghargaan dalam acara Investor Trust BUMN Awards 2025. Dan tentunya kepada seluruh penerima penghargaan, hari ini adalah momen yang membahagiakan bagi Anda dalam mengukir prestasi. Jangan lupa untuk diabadikan dengan membawa piagam penghargaan yang telah Anda terima di acara sore hari ini, yaitu Investor Trust BUMN Awards 2025. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan Investor Trust BUMN Awards 2025. Dan tentunya acara hari ini dapat terselenggara dengan baik atas dukungan dari PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pertamina Hulu Energi PHE. Berikutnya terima kasih juga kami ucapkan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Pupuk Indonesia Persero, PT Bank Raya Indonesia Tbk, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT Jasa Raharja, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Administrasi Medika. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan supportnya sehingga acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya semoga penghargaan yang berhasil diterima dapat menjadi semangat baru dalam meningkatkan kinerja dan juga performa BUMN di masa mendatang. Akhir kata, saya Mangi Vera Chong pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua, Bapak Ibu. Sehat dan sukses selalu untuk kita. Sampai berjumpa di event berikutnya. Terima kasih.